Cerita rakyat Ande-Ande Lumut. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah kerajaan besar bernama Kerajaan Kahuripan. Kerajaan tersebut dibagi menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Kediri dan Kerajaan Jenggala. Penguasa Kerajaan Kahuripan, Raja Erlangga, berpesan agar kedua kerajaan tersebut disatukan kembali sebagai wasiatnya sebelum meninggal. Para petinggi kerajaan pun sepakat untuk melakukan pernikahan politik demi menyatukan dua kerajaan tersebut. Mereka berencana menikahkan Raden Panji Asmarabangun, pangeran dari Kerajaan Jenggala, dengan Dewi Sekartaji dari Kerajaan Kediri. Sayangnya, ada satu orang yang menentang dan tidak setuju atas rencana pernikahan tersebut, yaitu Ibu Tiri dari Dewi Sekartaji, yang merupakan istri kedua dari Raja Kerajaan Kediri. Ibu Tiri Dewi Sekartaji ingin anak kandungnya yang menjadi ratu. Aku tidak setuju dengan keputusan itu. Lebih baik putriku saja yang dinikahkan dengan Raden Panji Asmarabangun daripada Sekartaji. Tak kehabisan akal, Ibu Tiri Sekartaji pun berniat jahat untuk mengusir Sekartaji. Hei Sekartaji, lebih baik kau pergi saja dari sini. Terjadilah perang di Kerajaan Jenggala. Kemudian, Putri Sekartaji melarikan diri dari medan perang dan bersembunyi di sebuah desa. Dewi Sekartaji menyamar sebagai seorang gadis kampung. Ia kemudian bertemu seorang janda kaya bernama Nyai Intan dan diangkat menjadi anaknya. Hai nak, hendak kemana engkau ini? Bagaimana jika kau ikut tinggal saja denganku? Aku memiliki 3 orang putri. Kau tidak akan kesepian. Ketiga putri Nyai Intan pun datang menghampiri. Nah, ini 3 putriku yang tadi aku ceritakan. Mereka bernama Kelenting Abang, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru. Dan kau akan kuberi nama Kelenting Kuning. Bagaimana? Baik, Ibu. Oleh Nyai Intan, ia diberi nama Kelenting Kuning. Kelenting Kuning pun hidup bersama Nyai Intan dan anak-anaknya yaitu Kelenting Abang, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru. Di rumah Nyai Intan, Kelenting Kuning seringkali diperlakukan tidak adil dan disuruh-suruh untuk mengerjakan berbagai pekerjaan rumah. Para saudara angkatnya juga berperilaku jahat kepadanya. Hei, Kelenting Kuning, cepat segera kerjakan pekerjaan rumah. Kamu ini lama sekali. Cepat kerjakan. Sementara itu di Kerajaan Jenggala, Raden Panji Asmarabangun yang kehilangan calon istrinya merasa sangat sedih. Ibu Tiri Putri Sekartaji menawarkan Raden Panji untuk menikahi anak kandungnya Intan Sari. Namun, Raden Panji menolak dan memilih pergi berkelana mencari Putri Sekartaji. Aku hanya ingin menikah dengan Sekartaji, tidak dengan yang lain. Lebih baik aku berkelana mencari Sekartaji. Suatu hari, pengawal Raden Panji memberitahunya bahwa mereka menemukan seorang gadis yang mirip dengan Putri Sekartaji. Akan tetapi, gadis itu bukanlah seorang putri, melainkan pembantu yang hidup di desa. Wahai Baginda, aku bertemu dengan seorang gadis yang mirip sekali dengan Dewi Sekartaji di sebuah desa. Namun, yang kulihat, gadis itu menjadi pembantu. Kabar ini sangat membantu. Aku akan mencarinya ke desa itu. Raden Panji pun mengunjungi desa di seberangnya, yakni Desa Dadapan. Namun, ia menyamar menjadi seorang pemuda desa dengan nama Ande-Ande Lumut. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan Mbok Rondo, seorang nenek tua. Ande-Ande Lumut pun meminta Mbok Rondo untuk membuat pengumuman di desa Dadapan bahwa ia sedang mencari calon istri. Mbok, aku Ande-Ande Lumut. Saat ini, aku sedang mencari wanita untuk menjadi pendamping hidupku. Aku ingin meminta tolong kepada Mbok untuk mengabarkan berita ini kepada seluruh warga desa. Baiklah, nak. Dengan segera, Mbok Rondo mengumumkan sayembara tersebut ke seluruh warga desa, baik di desa Dadapan maupun desa seberangnya. Wahai seluruh warga desa, saat ini ada seorang laki-laki bernama Ande-Ande Lumut yang sedang mencari seorang istri. Gadis manapun dapat mengikuti sayembara ini. Mendengar kabar tersebut, banyak perempuan datang untuk menjadi calon istri pria tampan itu, tetapi tak satu pun ia terima lamarannya. Kabar sayembara Ande-Ande Lumut mencari jodoh ini rupanya terdengar hingga rumah Nyai Intan. Kelenting Abang, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru pun mengikuti sayembara tersebut dengan berdandan mencolok. Hei, ayo kita ikuti sayembara itu.
pasti lelaki itu akan memilih salah satu dari kita. Mari kita berdandan yang cantik dan memakai baju yang paling bagus. Kelenting kuning menghampiri mereka. Ketiga saudara itu mencemooh kelenting kuning yang dikiranya ingin ikut. Mereka melarang kelenting kuning ikut sayembara tersebut dan menyuruhnya untuk mencuci pakaian kotor. Tapi kau kelenting kuning, kau jangan coba mengikuti sayembara ini. Lebih baik kamu cuci saja pakaian yang menumpuk itu di sungai. Kelenting kuning pun pergi ke sungai seraya membawa pakaian kotor. Di sana, ia bertemu seekor burung bangau yang bisa bicara dan membawa cambuk. Burung tersebut berkata bahwa ia harus pergi mengikuti sayembara tersebut sambil menyerahkan cambuk yang ia bawa. Hei kelenting kuning, mengapa kau tidak mengikuti sayembara itu? Sudah, tinggalkan saja cucian ini dan pergilah ke sayembara ande-ande lumut. Sementara itu, kelenting abang, kelenting ijo, dan kelenting biru bermaksud untuk pergi ke desa Dadapan. Mereka harus menyeberangi sebuah sungai terlebih dahulu, tetapi tak terlihat satupun perahu yang bisa mengangkut mereka. Saat mereka sedang kebingungan, tiba-tiba sebuah sosok yuyu raksasa muncul di hadapan ketiga kelenting bersaudara. Yuyu tersebut bernama Yuyu Kangkang dan ternyata ia diutus oleh ande-ande lumut atau Raden Panji untuk menguji para peserta sayembara. Kalian ingin menyeberangi sungai dan mendatangi sayembara itu kah? Mau aku bantu? Tetapi aku memiliki syarat. Iya, kami hendak menyeberangi sungai untuk mengikuti sayembara. Memang apa syaratnya? Mereka meminta pertolongan Yuyu Kangkang untuk menyeberangi sungai, akan tetapi Yuyu Kangkang memberikan sebuah syarat. Kalian harus menciumku setelah nanti sampai di seberang. Baik, kami setuju. Ternyata, mereka harus mencium Yuyu Kangkang setelah tiba di tujuan. Kelenting abang, ijo, dan biru pun menyanggupi permintaan tersebut dan berhasil menyeberangi sungai. Sementara kelenting kuning pun tiba di sungai dan bertemu pula dengan Yuyu Kangkang. Seperti peserta sayembara sebelumnya, Yuyu itu pun memberikan syarat yang sama pada kelenting kuning. Hei kelenting kuning, kau ingin menyeberangi sungai juga kan? Ayo, aku bantu. Tetapi nanti kau harus menciumku. Jelas, gadis itu menolak karena ia sudah memiliki calon suami, yaitu Raden Panji. Tidak, aku hanya ingin mencium lelaki yang nantinya menjadi suamiku. Yuyu Kangkang terus memaksanya untuk mau menciumnya, hingga kelenting kuning kehabisan kesabaran. Ia pun memukul cambuknya ke air sungai dan seketika sungai tersebut menjadi surut. Yuyu Kangkang ketakutan dan akhirnya bersedia mengantar kelenting kuning ke desa Dadapan. Baiklah, akan aku seberangkan engkau, meskipun engkau tidak mau menciumku. Sesampainya kelenting kuning di rumah Mbok Rondo, tempat ande-ande lumut berada, ternyata ketiga kelenting bersaudara sudah ditolak oleh ande-ande lumut. Mereka tak lolos seleksi karena sudah dicium oleh Yuyu Kangkang. Aku tidak bisa memilih kalian sebagai istriku, karena kalian telah bersedia untuk mencium Yuyu Kangkang. Dialah yang aku pilih sebagai istriku, karena dia tidak bersedia untuk mencium Yuyu Kangkang. Namun, ketika kelenting kuning maju untuk menemuinya, ande-ande lumut mengenali gadis itu sebagai calon istrinya. Pria itu segera menghampirinya dan mengatakan bahwa kelenting kuninglah calon istrinya yang selama ini ia cari. Bukankah kau Dewi Sekertaji? Aku Asmara Bangun. Iya, sebenarnya aku Dewi Sekertaji. Kelenting abang, kelenting ijo, kelenting biru beserta Mbok Rondo yang mendengarnya pun terkejut. Kelenting kuning akhirnya mengaku bahwa dirinya adalah putri Sekertaji dari kerajaan Kediri. Baiklah kalau begitu, mari kita pulang ke kerajaan untuk melangsungkan pernikahan. Mbok ikut ya bersama kami, karena Mbok telah membantuku untuk menemukan calon istriku. Bersama dengan ande-ande lumut, sang pangeran, keduanya kembali ke kerajaan Jenggala membawa serta Mbok Rondo yang telah membantu. Mereka pun hidup bahagia sebagai pasangan suami istri. Wake up to the chaos, got to the